Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dewi Herviana dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2016A Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Penyakit coronavirus yang berawal di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 telah menyebar ke ratusan negara di dunia, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Respon cepat penanggulangan penyebaran COVID-19 memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian dan berlangsungan kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi yang berdampak parah yang pertama yaitu sektor pariwisata dan transportasi, yang kedua sektor industri pengolahan, dan yang ketiga perdagangan. Saya akan menjelaskan masing-masing sektor. Yang pertama, pariwisata dan transportasi. Wabah COVID-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata. Setelah sebelumnya sektor ini mengalami serangan wabah serupa dan berbagai cobaan lain, namun dapat bangkit kembali. Wabah COVID-19 berdampak lebih berat. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia. Yang kedua, dari sektor industri pengolahan, sistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan hidup dalam persaingan global melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, melalui berbagai macam hukum yang diterapkan terhadap hak kekayaan intelektual atau yang disebut dengan HKI. Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk dan jasanya. Keterhempitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKI-nya, sehingga rentan akan adanya sengketa di kemudian hari. Dampak COVID-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha yang berperan dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Yang terakhir yaitu sektor perdagangan. Seiring dengan berkembangannya penyebaran wabah virus COVID-19 di Indonesia, perdagangan pasar tradisional di Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi cobaan dari wabah ini. Dalam tulisan ini tentang bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan pedagang mikro pada pasar tradisional, serta melihat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok di tengah virus corona
dan upaya pemerintah mempersiapkan bantuan sosial bagi pekerja harian atau UMKM. Dampak yang berkaitan banyak terjadi di pasar tradisional saat COVID-19 adalah menurunnya daya beli para konsumen, sehingga mengakibatkan para pedagang untuk menutup usahanya. Dalam menghadapi hal ini, pemerintahan sedang mengupayakan untuk menstabilkan harga bahan pokok makanan agar tetap terjangkau oleh masyarakat, dan Menteri Perdagangan telah menolak untuk menutup semua akses perdagangan pasar tradisional karena keputusan tersebut dan akan menghasilkan terpuruknya perekonomian UMKM. Di sisi lain, virus COVID-19 menyerang juga perpajakan di Indonesia dan bank-bank yang ada di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kemenkeu Suryo Utomo mengungkapkan 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Hal ini disampaikan Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong. Yang pertama, dampaknya membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPJS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga sangat turun drastis. Yang kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut lemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dan yang terakhir, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga ikut berhenti. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.